Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. Oke, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam channel saya, dalam konten saya kali ini. Oke, jadi kali ini saya akan sedikit memberikan informasi kepada semua teman-teman, yang mana informasi kali ini tentang seputar handphone, smartphone atau Android yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Oke, informasi apa? Yaitu sedikit informasi tentang HP atau Android smartphone kalian, yang mana bahaya. Karena apa? Karena NANI? Omae wa mou ini itu perangkat lunak ya, guys. Cuy. Oke, everybody. Dan perangkat lunak ini nggak seharusnya, atau gini-gini. Kok bingung deh. Oke. Jadi gini, jadi seputar informasi kali ini yaitu tentang biasanya para pengguna itu banyak, bahkan sering, bahkan mayoritas, kebanyakan pengguna Android itu terkadang yaitu menggunakan smartphone, menggunakan Android kita, bukan kita ya, kalian saja. Kalau saya jangan sampai. Nah, menggunakan Android itu biasanya disambungkan ke pengeras suara ya, pengeras suara, atau biasanya sound aktif. Nah, dimana yang sound atau sound aktif, dimana speaker aktif itu atau pengeras suara tersebut itu belum ada Bluetooth, belum ada Bluetooth, belum ada bass disc. Nah, dengan jalan yaitu memakai kabel RCA atau kabel jack. Nah, biasanya dicolokkan atau dilepokkan atau dimasukkan di lubang handset Android kita. Nah, biasanya kebanyakan dari kemarin kasus-kasus yang servis di saya, nah itu HP-nya itu nggak kuat, jadi softwarenya itu nggak kuat dengan tekanan listrik atau tekanan volt yang ada pada jack, yang mana jack tersebut itu menyambung ke speaker aktif tersebut. Nah, yang terjadi HP-nya itu menjadi hang, atau biasanya ngeblank, atau biasanya dia softwarenya nggak kuat. Nah, maka dari itu, untuk informasi kali ini yaitu jangan sering menggunakan Android kita ya. Jangan sering menggunakan Android kita itu untuk diceploskan atau dicolokkan menggunakan kabel RCA melalui sound aktif sound aktif, terus pengeras suara. Nah, apalagi biasanya itu sound tukang-tukang sound itu ya. Nah, itu malah lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena seandainya HP kita, Android kita nggak kuat dengan daya listrik atau dengan daya volt yang dihasilkan dari sound system itu, nah maka HP kita yang akan jadi korban. Satu, HP-nya
bisa saja mati, yaitu mati total, nggak hidup. Biasanya kalau mati total itu biasanya dia itu yang kena itu IC power. Nah, itu sangat, kalau nyervis itu sangat lumayan. Nah, sangat lumayan. Nah, biasanya HP itu sering hidup, HP-nya itu hidup, HP-nya itu hidup. Cuman terkadang itu HP-nya cepat panas. Nah, itu kenapa ya? Karena ada suatu paralel atau suatu sambungan sinambungan dalam mesin itu konslet. Dalam mesin HP kita itu konslet. Nah, itu makanya biasanya itu HP cepat panas. Baru dihidupkan, baru dipakai beberapa menit, itu langsung panasnya minta ampun. Ya, ampun aja minta panas lo ya. Ampun aja minta panas. Nah, panasnya itu luar biasa sampai terasa banget panasnya. Nah, itu salah satu tadi gesekan antara daya listrik yang dihasilkan dari jack kabel RCA tersebut dari sound aktif, kemudian dicolokkan, diceploskan di Android kita itu nggak kuat. Nah, maka itu yang terjadi. Satu, HP-nya masih total, mati total. Yang kedua, bisa hidup, cuman HP-nya cepat panas. Ya, biasanya itu merek-merek HP yang sering banget saya alami dalam hal perservisan itu. Terus, apakah HP selain merek tersebut masih bisa digunakan? Ya bukannya begitu. Maksudnya ini untuk jaga-jaga kita. Android apapun itu, ketika dia dengan daya listrik yang tidak yang tidak setara atau tegangannya lebih tinggi, maka dia akan mengonsletkan pada Android kita. Nah, terus ada yang bilang, loh tapi punya saya enggak? Iya, memang enggak. Dalam pertama awal-awal itu enggak apa-apa. Nanti kalau lama-kelamaan mesin itu akan terhempas sendiri, akan mengalami guncangan tersendiri. Seperti halnya kalau buat kalian yang sering ngecas atau ngecharger HP ya, ngecas HP kita, ngecharger HP kita, itu biasanya 1 jam, 2 jam itu sudah full. Nah, terus kita sambil tiduran ya, lalu dari malam, dari kita mau tidur sampai bangun tidur kita baru mau lepas. Nah, itu biasa bahayanya kenapa? Karena dia tuh selalu mengandung daya listrik yang dihasilkan langsung dari stop kontak ya. Kelamaan HP kita itu akan menjadi rusak. Nah, maka itu salah satu tips atau salah satu informasi dari saya, yang mana jangan membuat rusak pada HP kita, yaitu dengan cara mencharger HP kita terlalu lama. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita atur jam, kita pakai waktu ya. Contoh, semisal HP saya ini ya, HP saya itu biasanya 1 jam, tergantung dari ampere sih ya, dari output ampernya itu berapa. Kalau menggunakan 1,0 ampere atau menggunakan 2,0 ampere itu cepat. Nah, itu kita atur waktunya itu berapa. Biasanya kalau saya itu menggunakan yang 2 ampere, 2,0 ampere, outputnya itu sekitarnya 1 jam. Nah, itu sudah full. Nah, maka langsung upayakan pencabutan pada smartphone, pada HP kita yang sedang dicas. Jangan terlalu berlebih atau bahkan sampai ditinggal tidur lah, sampai ditinggal kemana lah, tahu-tahu baru dilepas, itu jangan. Oke, memang enggak
akan terjadi apa-apa. Tapi lama kelamaan nanti dari daya HP atau kekuatan HP tersebut itu akan menjadi kurang. Nah, biasanya kadang layar menjadi redup, seperti redup-redup. Nah, itu salah satu efek dari daya listrik yang tadi. Nah, ya, oke. Apalagi poin pentingnya juga ketika kita mengecas HP, mencarger HP itu kita selalu ingat berapa baterai kapasitas HP kita dan sesuaikan pada chargernya berapa ampere. Oke. Kalian ada HP batunya itu 3000-an mah. Dia mencarger menggunakan cas yang 4,3 ampere. Nah, itu perlu diketahui. Ketika HP kita atau daya charger HP kita nggak sesuai dengan output yang ada pada cas, maka otomatis HP kita akan menjadi rusak bahkan mati total. Nah, itu perlu diiling-iling, perlu diketahui juga bahwasanya ketika kita mau ngecas HP, mau mencarger HP, nah maka di situ kita harus tahu bagaimana atau berapa kapasitas baterai atau berapa kekuatan pada HP kita. Ya, kalau HP 3000 mah, 2000 mah itu masih wajar menggunakan, ya paling maksimumnya menggunakan 2 ampere lah, itu sudah bagus. Jangan yang lebih, itu nanti HP-nya nggak kuat akan dengan output, dengan pengeluaran dari cas kita yang menyebabkan HP kita menjadi mati atau mati total bahkan rusak. Nah, itu sangat-sangat disayangkan ya bagi kita. Kalau baterai yang kapasitasnya itu 4000 ke atas, nah maka itu nggak apa-apa, menggunakan 3 ampere dan lain sebagainya itu nggak apa-apa, insya Allah aman. Nah, oke, cukup sekian ya guys, cukup sekian ya cuy informasi kali ini. Semoga ini bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam menggunakan handphone, dalam menggunakan HP kita. Sangat disayangkan ya, apalagi HP yang harganya lumayan, yang harganya itu sangat menggiurkan, atau bahkan HP di situ yang menurut kita sangat-sangat istimewa. Nah, maka kita harus tetap menjaga dan merawatnya, yaitu dengan apa? Dengan kita merawatnya lebih baik dalam memakai sehari-hari. Oke. Poin di sini ada beberapa poin yang bahwasannya dapat kita simpulkan bahwasannya: 1, jangan menggunakan HP kita dicolokkan kepada sound system atau kepada sound aktif dan lain sebagainya kalau tidak mau celaka. Oke. Yang kedua, cas HP kita atau charger HP kita dengan secukupnya mungkin, jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga, yaitu gunakanlah charger atau gunakanlah cas pada HP kita yang di situ sudah berpasangan atau sudah berserasi ya, atau sudah serasi dengan HP kita. Oke, paham ya? Oke, saya minta maaf apabila berbicara omong-omong saya terlalu membingungkan, tapi insya Allah dapat dipahami ya, dapat dicerna. Oke, cukup sekian informasi dari saya. Semoga ini bisa membantu, bisa menjadikan kita untuk berhati-hati lagi, untuk selalu merawat HP yang kita punya. Oke, selamat malam, dan jangan lupa kalian like jika suka, share jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, dan komen juga silahkan. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, dukung saya dukung saya terus
supaya channel ini menjadi channel yang lebih berkreatif lagi untuk membagikan sebuah informasi penting kepada kalian semua. Oke, sekali lagi saya minta maaf apabila dalam hal berbicara saya terlalu membingungkan atau terlalu belibet ya. Nah, insya Allah dapat dipahami. Oke, dari saya selamat malam.